Di dunia yang terus berubah, ada kota-kota yang berdiri bukan sekadar karena letaknya, tetapi karena maknanya. Moskow adalah salah satunya. Dari kejauhan, ia tampak megah menara-menara gereja ortodoks, menjulang seperti dongeng. Jalan-jalan lebarnya menyimpan jejak kekuasaan, dan bangunan-bangunan beton bergaya Soviet memantulkan sisa mimpi yang pernah diagungkan. Tapi Moskow bukan kota yang bisa dipahami hanya dari bentuk luarnya. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah tempat di mana sejarah tidak hanya ditulis, tapi dihidupi. Berdiri di tepian sungai Moskva, kota ini pertama kali disebut dalam catatan sejarah pada tahun 1147 hanya sebagai pos perdagangan kecil, yang kala itu tidak lebih dari perlintasan para pedagang dan pelancong. Namun dari tanah itulah, sebuah peradaban mulai tumbuh. Dari sebuah benteng kayu bernama Kremlin, Moskow tumbuh pelan-pelan menjadi pusat kekuasaan Rusia. Ia bukan kota yang dilahirkan oleh kejayaan, tapi oleh kebutuhan untuk bertahan. Berkali-kali ia dibakar, diserang, dihancurkan oleh bangsa Mongol di abad ke-13, oleh perang-perang saudara, bahkan oleh tangan bangsanya sendiri dalam pergolakan revolusi. Tapi Moskow selalu bangkit, selalu membangun dirinya kembali dari puing-puing, seolah-olah setiap kehancuran adalah permulaan baru, dan dari sanalah kekuatannya berasal. Sebagai pusat dari Kekaisaran Rusia, lalu jantung Uni Soviet, dan kini ibu kota Federasi Rusia, Moskow, telah menjadi saksi lebih dari 8 abad sejarah. Ia melihat lahir dan matinya ideologi. Ia menyaksikan transisi dari kekuasaan mutlak Tsar ke revolusi proletar, lalu bergeser ke kapitalisme pragmatis modern. Tidak banyak kota di dunia yang mengalami transformasi sebesar ini dan tetap bertahan dengan identitasnya. Namun Moskow bukan hanya tempat untuk memahami Rusia. Ia adalah cermin dari timur Eropa yang lebih luas, dari pergulatan antara tradisi dan perubahan, antara spiritualitas dan kekuasaan, antara kehancuran dan pembangunan. Dari sinilah pengaruh Rusia menyebar melintasi Ukraina, Belarus, hingga Kaukasus dan Asia Tengah. Di Moskow, kamu bisa melihat dunia lama dan dunia baru saling berhadapan, saling berbicara. Di satu sisi, gereja-gereja tua dengan kubah emasnya berdiri sunyi di tengah lalu lintas padat dan deru mobil listrik. Di sisi lain, gedung-gedung pencakar langit di distrik bisnis Moscow City memantulkan bayangan gereja di kejauhan. Sebuah ironi yang tak saling meniadakan justru menyatu dan menjadi Moskow yang sebenarnya. Moskow bukan sekadar ibu kota, ia adalah peradaban yang masih bernapas. Di jantung kota Moskow, ada sebuah kompleks yang lebih dari sekadar simbol negara. Ia bukan hanya bangunan, tapi pernyataan. Kremlin sebuah nama yang ketika disebut, membawa bayangan tentang kekuasaan, rahasia, dan sejarah yang berat. Kata Kremlin sendiri berasal dari bahasa Rusia kuno, yang berarti benteng. Dan benteng inilah yang menjadi pusat gravitasi kekuasaan Rusia selama berabad-abad. Dibangun pertama kali dari kayu, lalu diperkuat dengan batu bata merah pada abad ke-15 oleh arsitek-arsitek Italia atas perintah Ivan III. Kremlin berdiri tidak hanya sebagai pertahanan fisik, tapi sebagai simbol ketahanan politik. Di dalam temboknya, lahir keputusan-keputusan yang mengubah arah sejarah dunia. Menara-menara merahnya yang menjulang seperti menara Spasskaya, dengan jam raksasanya bukan hanya penunjuk waktu, ia adalah penanda kekuasaan. Jamnya berdentang, bukan hanya untuk memberitahu pukul berapa, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik tembok itu, waktu bisa berarti hidup atau mati. Di balik gerbang-gerbang raksasa Kremlin, penguasa-penguasa Rusia berdiam dari para tsar, ke Lenin dan Stalin, hingga para presiden modern. Mereka datang dan pergi, tapi
Kremlin tetap. Kompleks ini menyimpan lebih dari yang bisa dilihat mata. Di dalamnya terdapat istana-istana mewah seperti Grand Kremlin Palace, tempat resepsi kenegaraan, dan ruang-ruang pertemuan rahasia. Ada juga Katedral Dormition, tempat para tasar dinobatkan dan pemimpin gereja diberkati. Tapi tak semua bagian Kremlin bisa diakses publik. Banyak ruang tetap tersembunyi, tertutup rapat oleh protokol dan sejarah kelam. Karena Kremlin bukan hanya pusat administratif ya, juga pusat psikologis bangsa Rusia. Dari sinilah kebijakan dibuat, dari sinilah propaganda pernah diluncurkan. Dari sinilah, pada masa Uni Soviet, dunia dipantau dengan kecemasan. Dan setiap keputusan bisa berarti damai atau perang. Tembok Kremlin bukan hanya memisahkan yang berkuasa dan yang dikuasai. Ia adalah dinding yang memisahkan ketidakpastian dan kendali. Namun seiring waktu, Kremlin juga mengalami perubahan. Kini, ia menjadi salah satu destinasi wisata paling ikonik di Rusia. Ribuan orang datang setiap hari mengagumi arsitektur, menelusuri museum, memotret dari lapangan merah. Tapi walau terbuka, Kremlin tetap menyimpan auranya yang misterius. Ia mungkin tampak ramah di siang hari, tapi selalu terasa dingin dan penuh kewaspadaan saat malam turun. Karena sesungguhnya, Kremlin bukan hanya tempat di mana sejarah terjadi. Ia adalah tempat di mana sejarah dikendalikan. Dan selama tembok-tembok merah itu masih berdiri, Moskow dan Rusia akan selalu memiliki pusat kekuatannya sendiri, tersembunyi di balik batu bata, di balik waktu. Kita sering mengenali kota dari bangunan-bangunannya, dari gedung tinggi, monumen megah, atau landmark yang termasyur. Tapi sesungguhnya, jiwa sebuah kota paling murni hidup di jalanannya. Dan di Moskow, jalan-jalan itu bukan hanya sarana berpindah, mereka adalah saksi bisu sejarah. Tempat ideologi bertabrakan, tempat kehidupan terus berputar dalam diam dan riuh yang bersamaan. Ambillah Jalan Arbat, misalnya, jalan pejalan kaki tertua di Moskow, yang dulunya menjadi rute para bangsawan, dan kini jadi kanvas bagi para seniman jalanan. Di sepanjang Arbat, suara gitar menyatu dengan gesekan biola, sementara pelukis tua menawarkan potret yang digores dengan kecepatan tangan seorang yang sudah terlalu lama menunggu dunia mengenalnya. Di sini, Moskow menjadi lebih manusiawi, lebih dekat, lebih hangat di tengah dingin yang tak pernah benar-benar pergi. Tapi, tidak semua jalan di Moskow seromantis itu. Ada juga lorong-lorong tua di kawasan Kitai-Gorod, tempat di mana sejarah menjadi tekstur yang nyaris bisa disentuh. Bata-bata usang, pintu-pintu besi tua, dan plakat-plakat kecil yang menandai tempat kelahiran tokoh atau tragedi. Di balik dinding tua ini, revolusi pernah disusun, konspirasi dilahirkan, dan cinta terlarang pernah tumbuh diam-diam di bawah bayang-bayang pengawasan negara. Moskow juga hidup dalam irama kereta bawah tanahnya, Metro Moskow. Setiap stasiunnya bagaikan museum bawah tanah, kubah-kubah berhias mosaik, patung perunggu, dan lampu gantung seperti istana. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar estetika. Setiap stasiun punya cerita. Sebagian dibangun di masa Stalin, sebagai simbol bahwa bahkan di perut bumi pun ideologi bisa ditanam. Disinilah rakyat berjalan cepat, tanpa banyak bicara, berpindah dari satu dunia ke dunia lain, dari kerja keras ke rumah sempit di pinggiran kota.
Di sisi lain kota, di distrik Tverskaya yang sibuk, Moskow tampil seperti kota modern dunia. Toko-toko mewah, kafe bergaya Eropa, dan lalu lintas yang nyaris tidak pernah tidur. Tapi, jika kau berjalan sedikit lebih jauh, melewati jalan-jalan kecil yang tidak ada di brosur wisata, kau akan menemukan sisi Moskow yang sebenarnya. Apartemen tua yang dihuni 3 generasi, ibu-ibu tua yang menjual bunga dari kebunnya sendiri, dan anak-anak yang bermain bola di lapangan sempit, dikelilingi tembok beton tinggi yang seakan membatasi harapan. Dan dari jalan-jalan inilah Moskow bercerita. Bukan lewat pidato presiden atau tajuk utama koran, tapi lewat ritme sepatu di trotoar, lewat mata penjual roti pagi hari, lewat suara tawa yang terdengar di taman kota, bahkan saat suhu menyentuh titik beku. Jalanan Moskow tidak dibangun untuk kemewahan, tapi untuk ketahanan, untuk bertahan dari perang, dari musim, dari perubahan rezim. Mereka mungkin tidak berbicara dalam kata, tapi jalan-jalan di Moskow mengingat. Mereka mengingat siapa yang pernah lewat, siapa yang pernah jatuh, dan siapa yang, meski tak dikenal, pernah mengukir jejaknya di tengah keramaian. Dan bagi siapapun yang bersedia mendengar, Moskow akan bercerita. Moskow tidak akan pernah bisa dilepaskan dari dinginnya, karena di kota ini, musim dingin bukan sekadar musim. Ia adalah cara hidup, sebuah kekuatan alam yang tidak bisa dilawan, hanya bisa dihadapi. Saat suhu turun di bawah nol dan salju mulai turun tanpa henti, kota ini berubah. Jalanan diselimuti putih, pohon-pohon kaku dalam diam, dan embusan angin menusuk menembus sampai tulang. Tapi justru dalam keadaan seperti itulah, watak Moskow benar-benar terlihat. Mereka yang hidup di kota ini tumbuh dengan kesadaran bahwa dunia tidak selalu ramah, bahwa kehidupan kadang harus diperjuangkan dalam kondisi yang tidak ideal. Maka, orang Moskow bukan hanya kuat, mereka terbiasa dengan kesulitan. Dan dari sana, lahir sebuah keteguhan yang tak banyak bicara, tapi terasa di setiap gerak. Dingin juga membentuk cara mereka bersikap. Bagi yang datang dari luar, orang Moskow bisa terasa tertutup. Ekspresi mereka datar, pandangan mata tajam, dan sapaan yang hangat terasa langka. Tapi di balik ketegaran itu, tersembunyi kehangatan yang jauh lebih tulus. Karena di kota yang keras, kehangatan bukan sesuatu yang diumbar, melainkan diberikan pada mereka yang memang dipilih untuk menerimanya. Ketika musim dingin mencapai puncaknya, kota ini seolah memasuki dimensi lain. Lampu-lampu jalan yang terpantul di salju menciptakan cahaya temaram yang melankolis. Orang-orang berjalan cepat, membungkus diri dengan mantel tebal dan syal panjang. Tapi meskipun dingin menyelimuti segalanya, hidup tidak pernah berhenti. Pasar tetap buka, anak-anak tetap bermain, orang-orang tetap bekerja, berbelanja, jatuh cinta, bertengkar, tertawa. Bahkan di bawah suhu -20, akan selalu ada suara langkah kaki, kepulan uap napas, dan obrolan cepat di halte bus. Dingin bukan alasan untuk menyerah, ia hanyalah bagian dari ritme kehidupan. Dalam rumah-rumah di Moskow, tradisi untuk melawan dingin pun hadir. Teh hangat selalu tersedia, seringkali diseduh dalam samovar ketel khas Rusia, yang menjadi simbol kebersamaan. Di dapur-dapur kecil, sup panas dan roti gandum dibagi dengan sederhana, tapi penuh kehangatan. Disinilah makna keluarga dan kebersamaan terasa paling dalam, karena di luar,
Dunia terlalu keras untuk dilalui sendirian. Dan dingin, pada akhirnya, bukan musuh. Ia adalah guru. Ia mengajarkan ketabahan. Ia menanamkan rasa hormat pada alam. Ia membentuk sebuah budaya yang tahu caranya bertahan. Bukan karena ingin menang, tapi karena tak punya pilihan, selain terus berjalan. Di Moskow, salju turun seperti ingatan, dingin datang seperti ujian, dan mereka yang lahir di dalamnya, tumbuh menjadi sosok yang tahu bahwa kehangatan paling sejati, bukan datang dari matahari tetapi, dari hati yang belajar tetap menyala, di tengah beku. Setiap kota memiliki iramanya sendiri, dan Moskow, ia bermain dalam dua tempo. Simfoni klasik yang mengalun lembut di balik tembok-tembok tua, dan denyut elektrik yang menggetarkan ruang-ruang baru yang tumbuh tanpa permisi. Kota ini tidak memilih satu suaraya menampung semua, menata kekacauan menjadi harmoni yang hanya bisa dipahami bila kita cukup lama tinggal dan mendengarkannya. Di pusat kota, Teater Bolshoi berdiri anggun. Bangunan neoklasik ini telah menjadi panggung bagi mahakarya balet dan opera dunia sejak abad ke-18. Dari Swan Lake hingga Nutcracker, suara-suara indah mengalun dari ruang megah ini menyentuh mereka yang duduk dalam diam, seolah waktu di luar telah berhenti. Di dalamnya, Moskow berbicara dengan bahasa yang tidak berubah oleh zaman. Musik, suatu bentuk perlawanan halus terhadap perubahan yang terlalu cepat. Tapi begitu keluar dari pintu Bolshoi dan menyusuri kota di malam hari, suara Moskow berubah. Di distrik Krasny Oktyabr, bekas pabrik coklat yang kini jadi pusat kreatif anak muda, suara klasik digantikan oleh dentuman bass elektronik, galeri seni kontemporer, bar dengan pencahayaan lembut, dan klub bawah tanah menjadi tempat bagi generasi baru untuk mengekspresikan keresahan mereka melalui seni, suara, dan tarian. Di sini, Moskow tampil liar, jujur, dan tanpa sensor. Ini adalah kota yang tidak pernah puas dengan satu identitas. Di satu sisi, ia bangga akan tradisi menjaga puisi Pushkin, komposisi Rachmaninov, dan lukisan-lukisan realis dari Galeri Tretiakov. Tapi di sisi lain, Moskow juga ingin bebas. Bebas dari masa lalu yang terlalu berat, bebas dari sistem yang terlalu mengatur. Maka lahirlah seniman-seniman jalanan, penulis-penulis bawah tanah, pembuat film eksperimental, dan penyanyi indie yang menolak dikategorikan. Di taman kota, seorang kakek memainkan akordeon lagu-lagu rakyat Soviet. Tak jauh dari sana, sekelompok anak muda berkumpul di atas sepeda, memutar lagu hip-hop Rusia yang bicara tentang realita urban. Di dalam satu ruang publik, dua zaman saling bersisian, tidak saling ganggu, tidak juga saling menolak. Karena Moskow, dengan segala kekacauan dan ketegasannya, telah menerima bahwa keberagaman suara adalah bagian dari denyutnya sendiri. Malam-malam di Moskow juga seperti sebuah komposisi. Dimulai dengan tenang, lalu semakin menggila seiring waktu. Tapi di balik semua kebisingan, ada sesuatu yang tetap terjaga, sebuah kehormatan terhadap seni. Karena bagi banyak orang Moskow, seni bukan pelarian. Ia adalah cara bertahan hidup di tengah tekanan politik, ekonomi, dan sosial. Mereka tidak selalu bisa berbicara, tapi mereka bisa menciptakan, dan disitulah Moskow menginspirasi. Dalam ketegangan antara simfoni yang terjaga dan denyut elektrik yang terus mendesak maju, sebuah kota yang tidak pernah sepenuhnya tenang
Tapi justru karena itu, hidup. Moskow adalah kota yang tak pernah sepenuhnya bisa lepas dari masa lalunya. Meskipun hari ini gedung kaca menjulang tinggi dan jaringan internet berkecepatan tinggi menyelimuti setiap sudut kota, bayangan Uni Soviet masih menyatu dalam udara, dalam arsitektur, dalam cara orang-orang melihat dan menafsirkan dunia. Di banyak sudut kota, berdiri monumen dari masa lalu, tinggi, kokoh, dan berat. Seperti kepercayaan ideologis yang mendirikannya, gedung-gedung bergaya Stalinis Gotik, dikenal sebagai 7 saudara perempuan, mendominasi cakrawala dengan bentuk megah dan tegas. Mereka tidak hanya dirancang untuk menampung manusia, tapi untuk menanamkan rasa kecil di hadapan negara. Arsitektur di era itu bukan sekadar gaya, ia adalah instrumen kekuasaan. Tapi kini, di bayang-bayang bangunan megah itu, lahir wajah baru Moskow. Kawasan seperti Moscow City, dengan pencakar langit modern dan kantor multinasional, menyajikan citra yang sangat berbeda. Kapitalisme, inovasi, dan keterbukaan pada dunia luar. Di kafe-kafe coworking space, anak-anak muda, dengan laptop dan kopi to go, berdiskusi tentang teknologi, kripto, dan desain. Mereka lahir setelah Soviet runtuh. Mereka tak tahu rasanya hidup dengan antrian panjang untuk roti atau ketakutan pada KGB. Mereka hidup di masa lain di cermin, masa depan yang perlahan membentuk wajah barunya sendiri. Namun, transisi ini tidak selalu mulus. Di satu sisi kota, papan reklame neon dan pusat perbelanjaan bergemerlap, memberi kesan metropolis modern. Tapi di sisi lain, ada flat-flat tua yang pengap, warga lansia yang masih hidup dari pensiun kecil, dan sekolah-sekolah dengan fasilitas yang tertinggal. Di antara kilau dan debu itu, Moskow menampakkan wajah aslinya, sebuah kota dalam saling menarik antara yang lama dan yang baru, antara memori dan ambisi. Dan terkadang, tarik-menarik itu terjadi dalam diri orang-orangnya. Bagi generasi tua, masa Soviet adalah masa keteraturan. Semua orang punya pekerjaan. Semua orang tahu tempatnya. Ada rasa kolektif, meski dibayar dengan kebebasan individu. Sementara bagi generasi muda, masa kini adalah tentang peluang, tentang ruang untuk bermimpi lebih jauh, meskipun kadang tanpa jaminan stabilitas. Disinilah Moskow menjadi refleksi yang unik. Kota ini bukan hanya berubah dari luar, ia juga berjuang dari dalam, antara merawat ingatan dan menciptakan arah baru. Dalam iklan-iklan yang menyerukan gaya hidup modern, kita masih bisa melihat poster-poster tua Lenin di beberapa sudut kota. Dalam pameran teknologi, kita masih mendengar lagu rakyat Soviet dimainkan sebagai hiburan nostalgia. Moskow berjalan di garis tipis, mengingat tanpa terjebak, dan bergerak tanpa melupakan. Mungkin itulah yang membuatnya begitu manusiawi. Karena seperti manusia, Moskow pun diliputi keraguan, keyakinan, dan mimpi. Ia tak sempurna, tapi ia terus mencoba. Dan dari upaya itu, lahirlah sebuah kota yang bukan hanya hidup, tapi tumbuh.
Moskow tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dimengerti sepenuhnya, dan mungkin memang tidak dimaksudkan untuk itu. Karena Moskow bukan kota yang membiarkan dirinya didefinisikan hanya oleh satu era, satu ideologi, atau satu cara pandang. Ia terus bergerak, membentuk dan membongkar dirinya sendiri, berulang kali tanpa pernah benar-benar sampai pada bentuk yang final. Ia adalah kota yang bernafas dalam kontradiksi. Modern, tapi penuh bayangan sejarah. Dingin tapi menyimpan kehangatan yang tulus. Tertata tapi kacau. Kaya raya, tapi menyimpan kemiskinan di sadit-sadit yang tak tampak. Dan justru karena semua itu, Moskow terasa nyata. Tidak sempurna, tidak pura-pura. Ia hidup seperti manusia. Kompleks, keras kepala, namun penuh potensi. Di pagi hari, kota ini dipenuhi langkah tergesa. Orang-orang berjalan cepat menyusuri trotoar, menyatu dengan suara metro, deru kendaraan, dan aroma roti dari toko-toko kecil. Tapi saat malam datang, lampu-lampu jalan menyala pelan, dan kota ini berubah menjadi ruang yang lebih jujur. Di taman-taman, di balkon apartemen, di bangku kayu di pinggir jalan, Moskow mengendurkan napasnya seolah memberi ruang untuk mengenang, merenung, dan bertanya, kemana aku akan pergi? Tidak ada jawaban pasti, karena Moskow, pada dasarnya, adalah proses. Ia tidak berhenti pada kemegahan Kremlin, tidak selesai pada ingatan Soviet, tidak juga hanya soal pencakar langit atau aplikasi digital. Kota ini terus menulis dirinya sendiri dengan bahasa yang kadang puitis, kadang kasar, tapi selalu jujur. Dan bagi mereka yang pernah tinggal di sini, atau sekadar singgah sejenak, Moskow meninggalkan bekas, bukan karena keindahannya yang mencolok, tapi karena atmosfernya yang tak bisa dijelaskan. Perasaan bahwa di sini, waktu terasa lebih berat, bahwa hidup terasa lebih dalam, bahwa sejarah dan masa depan berdiri terlalu dekat, seolah hanya dipisahkan oleh satu langkah kecil. Moskow mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai, tapi mungkin di sanalah kekuatannya. Ia selalu menjadi, bukan telah menjadi. Dan di tengah dunia yang terus berubah, mungkin kita butuh kota seperti ini, yang tidak terburu-buru menjadi sempurna, tapi setia menjadi dirinya sendiri.